Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pencipta langit bumi serta segala isinya. Berkati sepanjang pemberitaan firman ini Tuhan, agar apa yang disampaikan boleh menjadi bagian dalam hidup kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, bukan saja pendengar yang setia. Tolong ya Roh Kudus, penuhi kami, karena kami tidak mampu menjabarkan semuanya kalau bukan karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan satu tema, yaitu ketika kekuasaan ada di tangan Yesus. Di dalam ayat inti kita, Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kekuasaan adalah kekuatan. Untuk memiliki kekuatan, seseorang harus memiliki sesuatu atau seseorang atau pengikut yang begitu banyak. Itulah kekuasaan dan kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Kekuasaan atau power, kemampuan untuk bertindak, otoritas untuk mengendalikan secara legal atau resmi, kuasa untuk mempengaruhi orang lain, seseorang yang memiliki kekuatan dan dia punya kontrol, yaitulah kekuasaan. Penelitian terhadap 986 pembaca Dutch Magazine yang ditujukan untuk profesional, di mana pembaca menunjukkan seberapa besar kekuatan yang mereka miliki dalam pekerjaan mereka diukur dari posisi mereka dalam hierarki perusahaan sebagai manajer dan pemimpin. Survei itu menyatakan bahwa mereka ingin lebih besar lagi otonomi yang diberikan pada posisi mereka, pengaruh mereka, dan 83% menginginkan lebih banyak kekuasaan. Julie Beck is a senior editor yang menulis hal ini. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa orang yang menginginkan kekuasaan kebanyakan ingin mengendalikan satu hal, diri mereka sendiri. Ada banyak cerita tentang kekuasaan yang menarik hati banyak orang untuk mendengarkannya. Namun cerita tentang dua raja di buku Matius 2 mengajarkan kita tentang paradoksnya kekuasaan di tangan kedua penguasa ini, Herodes dan Yesus. Mungkin tidak ada dua pria sangat berbeda dan bertentangan tentang kekuasaan dalam sejarah. Hampir semua kesamaan yang mereka miliki adalah hak sah mereka atas kedudukan raja. Namun dalam hal bagaimana mereka menangani kekuasaan, masing-masing memiliki perbedaan jelas. Herodes, siapakah dia? Herodes Agung, Raja Yudea, seorang yang tidak dikenal karena kesombongannya dan bukan kerendahan hati. Seorang raja yang khawatir ketika mendengar desas-desus seorang bayi lahir akan tumbuh menjadi seorang raja orang Yahudi. Seorang yang membenci setiap saingan yang berpotensi, bahkan sekalipun saingannya hanya seorang bayi yang tak berdaya di palungan. Herodes akan melakukan apa saja untuk mengalahkan saingannya itu, apapun dilakukannya untuk menghindari kehilangan akan cengkraman pada kekuasaan. Ia menggunakan penipuan sebagai teknik favoritnya untuk mencoba menemukan lokasi bayi Yesus yang dinubuatkan. Dia memberikan perintah eksekusi untuk semua anak laki-laki di bawah usia 2 tahun di Bethlehem dan di daerah sekitarnya. Banyak anak-anak yang tidak bersalah meninggal. Herodes, ia kecanduan kekuasaan dan ia dapat murka jika ada hal-hal yang mengganggu kekuasaannya. Meja ruang makannya berpusat di sekitar bagaimana melemahkan lawan politik dan bagaimana bertahan melawan pengkhianatan dan menusuk dari belakang. Kekuasaan adalah yang paling penting bagi dirinya. Bagi Herodes, kekuasaan berarti gerakan dan arahnya sudah pasti naik ke atas. Dia sangat terobsesi untuk bergerak naik. Herodes adalah seorang Idumea, orang Edom keturunan Esau, yang menjadi loyalitas Romawi.
sehingga ia memberikan kekuasaan di daerah Galilea pada usia 25 tahun dan memerintah selama 33 tahun. Paranoia dan tirani dan obsesi kekuasaan diwarnai dengan hasrat untuk membalas dendam. Ayahnya, Antipater, juga seorang raja, diracuni oleh lawan politik. Dia mengundang pembunuh ayahnya untuk pesta makan malam, dan di sana ia memerintahkan mereka dibunuh oleh penyambutnya yang semuanya adalah pembunuh bayaran. Dan ia tidur nyenyak di malam hari tanpa sedikit pun merasa menyesal. Herodes membunuh kedua anaknya Alexander dan Aristobulus dari istri kesayangannya dengan menyuruh anak buahnya mencekik mereka. Itu dilakukannya karena ia takut mereka akan merebut kekuasaannya. Ia juga membunuh mertuanya, bahkan saudari perempuannya, juga anak-anak ayahnya. Ia menikahi 10 wanita, Doris, Mariame I, Mariame II, Malche, Cleopatra, Pallas, Phaedra, dan Elpis, nama 2 istri yang tersisa tidak diketahui. Kontrol yang dibuatnya, dia memberi perintah yang mengakibatkan penangkapan, pemukulan, pemerasan, demi pemerasan, penculikan, penyiksaan, dan eksekusi. Taktik dan strateginya dalam menjaga berbagai kekuasaan. Jika perlu, ia menggunakan pendekatan diplomatik untuk menyajikan citra yang lebih lembut dan lebih baik. Idenya adalah membuat kesan. Dia mengatur distribusi makanan dan pakaian selama masa kelaparan. Dia melakukan proyek-proyek konstruksi untuk menggairahkan kelompok-kelompok kepentingan khusus tertentu, termasuk renovasi kuil Yahudi di pusat kota Yerusalem. Dia sangat pintar untuk mengetahui bahwa kesetiaan bisa dibeli. Dia melayani dirinya sendiri dan melayani orang lain. Dia membangun sebuah kota dan pelabuhan canggih di sepanjang pantai Mediterania dan menamakannya Kaisarea untuk mendapatkan bantuan dari bosnya, Raja Romawi. Beberapa tahun lalu saya pernah ke tempat ini. 10 pernikahannya bermotif politik. Dia akan melakukan segalanya dalam pencariannya untuk kekuatan untuk naik. Jadi luar biasa Herodes ini ya. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah arah yang berlawanan, yaitu turun ke bawah, terlepas dari sumber dayanya yang luas. Herodes menderita penyakit yang umum bagi banyak orang yang terobsesi dengan kekuasaan. Dia diganggu oleh ketidakamanan dan ketakutan. Herodes seorang tirani yang bertangan besi. Dia memiliki jaringan sistem mata-mata yang rumit. Dia tidak pernah ragu untuk menanggapi ancaman dengan kekerasan. Dan secara terbuka dieksekusi di alun-alun kota seorang pemimpin barisan perampok yang paling terkenal, dan para pemberontak tidak pernah terlihat lagi selama pemerintahannya. Semua yang ia bangun untuk keselamatan dirinya. Ia menugaskan puluhan ribu budak untuk membangun lebih dari selusin benteng darurat. Semuanya bersenjata lengkap dan disediakan dengan baik jika terjadi upaya kudeta. Tempat persembunyian ini adalah beberapa kasus di seluruh gunung, benteng yang megah, lengkap dengan kolam renang, saluran air, dan tempat tinggal tamu, ruang makan, dan fasilitas rekreasi. Dia memerintahkan eksekusi calon-calon yang mungkin untuk jabatannya, termasuk 2 istrinya dan 3 putranya. Eksekusi salah satu putranya yang dia perintahkan diranjang kematiannya. Filosofi sederhana Herodes adalah aku pertama, dan dia menjalani ini dengan sangat konsisten. Herodes memerintah selama 33 tahun sampai zaman Yesus Kristus. Raja Herodes mewakili perspektif dunia yang tidak berubah tentang kekuasaan. Mendapatkan, menimbunnya, gunakan. Dia adalah kebalikan dari Raja Yesus. Tidak heran kedua raja bentrok. Kedua bergerak cepat dari arah yang benar-benar berlawanan. Yesus Kristus tampaknya lebih terbelakang terhadap pengelolaan kekuasaan menurut ukuran dunia. Gunakan kekuasaan untuk membantu orang lain. Anak Allah yang Maha Kuasa dipakukan di atas kayu salib bagi Raja Yesus. Ini adalah kekuatan nyata yang menghasilkan hal kekekalan. Perbedaan kekuasaan di tangan Herodes dan Yesus. Herodes bertekad untuk promosi. Yesus membungkuk dalam pengabdian. Herodes adalah seorang tiran. Yesus adalah seorang pelayan. Herodes mengambil untuk kepentingan. Yesus berfokus pada Tuhan dan siapapun daripada dirinya sendiri.
Herodes memanipulasi, konspirasi, menipu, dan memaksa. Yesus menyembuhkan, menyentuh, mengajar, dan mencintai. Ketika datang ke pengelolaan kekuasaan, hanya ada satu hal yang Herodes dan Yesus berbagi kesamaan. Keduanya percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh pertumpahan darah. Namun Yesus memberikan darahnya dan Herodes menumpahkan darah orang lain. Herodes Agung hidup contoh dari kontradiksi kekuasaan terbesar dalam sejarah. Kaya akan apa yang dunia anggap berharga, namun dia benar-benar bangkrut sebagai manusia yang bermoral. Dia kecanduan kekuasaan dan percaya bahwa ketika selama dia memegang kekuasaan dengan erat, maka ia tak terkalahkan. Dalam pemikirannya sendiri, dia merasa setinggi dewa, tak tersentuh dan abadi. Kita pasti merasa kita berbeda dengan Herodes. Kita mungkin berkata dalam diri kita, terima kasih Tuhan, aku tidak seperti Herodes. Herodes sangat gila. Dia tidak bisa berpikir jernih seperti saya. Betapa sedikit kekuasaan yang kami miliki, sebagian besar kami gunakan untuk kebaikan. Kami mencoba untuk tidak pernah mengangkat tangan dan marah kepada seorang anak. Kami membayar pajak kami dan menyumbangkan sedikit uang untuk 1-2 badan amal atau pergi ke gereja, memberi perpuluhan, memberi persembahan, dan kadang-kadang kami juga pergi mengunjungi orang tua kami. Kami orang baik, kami bukan seperti Herodes atau Hitler atau maniak lain yang apa saja yang disebutnya. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Jika kita melihat dengan saksama ke dalam diri kita masing-masing, akan melihat Herodes kecil menetap kembali ke wajah kita. Mengingat situasi yang tepat, tidak satupun dari kita kebal untuk bertindak seperti Herodes kecil. Terlalu sering kita menggunakan sumber daya, bakat, posisi, pengaruh, dan pesona kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya kita yang tahu penyalahgunaan kekuasaan yang sering kita lakukan dalam hidup kita. Herodes kecil dalam hati kita. Siapa di antara kita yang tidak menggunakan sedikit manipulasi dengan pasangan kita? Sedikit hinaan terhadap rekan kerja yang bersaing untuk promosi. Siapa di antara kita yang belum menanggapi dengan tidak sabar ketika seorang di bawah kita meminta bantuan? Atau menanggapi anak-anak kita dengan pemikiran, kalau papa atau mama bilang ini dan itu, jangan pernah membantah. Herodes kecil dalam hati kita. Bukankah ada Herodes yang masih menendang-nendang tendangan-tendangan yang kuat di satu tempat di dalam diri kita semua? Bukankah kita semua kadang-kadang memperdagangkan sistem nilai untuk suatu yang dapat mengangkat diri? Bukankah turun seperti Yesus dalam kerendahan hati masih menyebabkan perasaan takut dalam diri kita? Herodes kecil dalam hati kita, kita semua kadang-kadang memakai wajah Herodes. Mungkin hati-hati disamarkan dengan kosmetik kita, dandanan kita yang kemerah-merahan. Tetapi masih saling menjatuhkan dan menipu dalam segala macam. Ya, di dalam gereja, dengan teman gereja, di dalam permainan olahraga, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, banyak sekali ya. Kita menyebut diri kita pelayan namun lebih suka memerintah daripada melayani. Memegang kekuasaan daripada tunduk pada otoritas, dihormati daripada mencari cara untuk menghormati orang lain. Pilihan memiliki sikap seperti Herodes sepertinya lebih diperlukan di dunia ini. Bukankah saya masih hidup di dunia? Bukankah ini tidak masalah? Menjadi seperti Yesus tampaknya hampir mustahil. Tidak harus menempatkan diri kita di tangan Allah yang tak terlihat. Memiliki iman di tangan yang tak terlihat dan melepaskan diri dari semua kendali. Menjadi seperti Yesus tampaknya hampir mustahil. Tampaknya jalan Herodes lebih praktis. Cara Yesus tampaknya lebih sulit. Apakah kita benar-benar diharapkan untuk mengikuti langkah-langkah seorang pria yang meninggal di kayu salib pada usia muda 33 tahun? Bukankah itu buang-buang bakat dan kekuasaan? Mari kita melihat akhir hidup keduanya. Herodes dengan semua kekayaan, posisi tinggi, dan kepemilikan berakhir dengan kehancuran. Pada tahun terakhir hidupnya, tubuhnya terinfeksi penyakit. Rasa sakitnya begitu buruk sehingga sering di tengah malam dia menjerit dan suaranya terdengar sampai di luar istana.
Agar kematiannya diratapi oleh orang banyak, dia memerintahkan orang-orang pentingnya untuk berkumpul untuk pertemuan di Yeriko, mengunci gerbang di belakang mereka, dan pada saat kematiannya, ia memerintahkan mereka dibantai. Jadi mati pun gak mau sendirian. Luar biasa Herodes ini. Yesus di sisi lain, setelah kehidupan kemiskinan dan posisi rendah, turun lebih jauh ke kayu salib yang dipahat kasar. Tangisannya seperti Herodes. Juga menembus malam ya, namun menghasilkan sepenuhnya kekuatan dari Bapa. Yesus juga mati, tetapi ada perbedaan kritis antara kematian Herodes dan Yesus. Untuk semua kekuatannya, Herodes tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian atau kesepiannya. Yesus bisa saja menolak kematian, tetapi dia memilih untuk melakukannya. Dalam hidup, Yesus rela menderita dari salah dimengertikan orang-orang Farisi, ketidaktahuan dan keras hati murid-muridnya sendiri, penolakan bangsanya, kemiskinan keluarganya, ancaman bertubi-tubi terhadap kehidupannya, pengkhianatan teman-temannya, pemukulan dari ciptaannya. Semua ini satu tujuan, untuk menunjukkan kasih Allah yang keterlaluan. Sementara Herodes memegang kekuatan kebencian, perlindungan diri, membentuk tentara, membangun benteng, dan membunuh sesuka hati, Yesus menggunakan kekuatan untuk membebaskan, kasih, menyembuhkan orang sakit dan buta, menghibur orang-orang yang patah hati, dan membebaskan para budak dosa dan kematian. Dengan menyerahkan kekuasaannya, Yesus membuktikan kepercayaannya pada rencana Allah. Tuhan berkata, jalan ke bawah menjadi hamba akan mengarah pada penggenapan dan kehidupan. Dan Yesus percaya kepadanya. Kepercayaan itulah yang memungkinkan Yesus menanggung salib, karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya. Akhir dari hidup Herodes dan Yesus. Herodes tidak pernah luput dari kesepian, kematian yang pantas dia dapatkan. Yesus dengan tenang menerima penderitaan kematian yang tidak pantas ia dapatkan. Tubuh Herodes membusuk di kuburan granit. Yesus dibangkitkan dalam kuasa besar, kemuliaan, dan sukacita. Pada akhirnya Yesus menjadi orang yang paling terkenal dalam sejarah. Dua raja dengan pesan yang berlawanan. Herodes, ikuti keinginan Anda, hindari salib, dapatkan segalanya. Yesus Kristus, layani orang lain, angkat salib, dan setiap hari berilah. Hanya salah satu raja ternyata tahu jalan menuju sukacita, yaitu Yesus Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika kekuasaan ada di tangan Yesus, semuanya menjadi luar biasa. Kiranya firman Tuhan pada siang ini memberkati kita semua. Amin.